falam yudkhilahul jannah wa qultu amin. Tangga ketiga aku naik, Jibril mengatakan celaka juga orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dan kedua orang tuanya itu tidak menjadi asbab dia masuk. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Fajar, dan begitu juga para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, imam masjid yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, insyaallah kita yang hadir semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 186. Perintah kepada seseorang untuk bersolawat, mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi ketika nama Nabi disebut di samping dia. Terkena debu angfurojulin, hidung seseorang. Jadi terjemah bebasnya terhina, karena termasuk bahagian paling tempat, bahagian yang paling mulia di jasad kita ini adalah wajah. Kalau sujud itu Bapak Ibu, para ulama berbeda pendapat dengan anggota yang wajib ditempelkan ketika sujud. Al-Imam Ahmad mengatakan definisi sujud itu harus menempelkan kening dengan hidung. Sedangkan jumhur mayoritas ulama, termasuk diantaranya mazhab kita Imam Syafi'i, sujud itu minimal menempelkan kening kita dan sunnah untuk menempelkan hidung kita. Sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau telah berkata, itu nanti bisa berefek meremehkan banyak amal agama. Nah, di sini bisa kita lihat, dan juga Bapak Ibu, hadis yang sering kita dengar yang di bulan Ramadan biasanya, itu tak beliau tulis di sini, tapi itu kurang lebih maknanya sama. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Ka'ab bin Ujrah, satu kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk masjid, kemudian Nabi mengatakan, uhdurul mimbar, datanglah kalian ke mimbar. Akhirnya semua sahabat mendekat ke mimbar. Setelah itu falam martaqo darajatan, maka Nabi naik ke tangga pertama dari mimbar. Faqala amin, kemudian Nabi mengucapkan amin. Falam martaqat darajatan tsaniyah wa indahu aw ahaduhuma
falam yudkhilahul jannah wa qultu amin. Tangga ketiga aku naik, Jibril mengatakan celaka juga orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dan kedua orang tuanya itu tidak menjadi asbab dia masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi, aku pun mengucapkan amin. 3 perkara ini disejajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah mungkin yang pertama dengan yang kedua selain sholawat pada Nabi ini bisa kita pahami, bisa kita pahami dengan mudah. Jumpa Ramadan tapi tak mendapatkan ampunan Allah, karena memang Ramadan itu dipenuhi dengan rahmat ampunan. Lah sebegitu banyak rahmat ampunan dia tak dapat. Sebenarnya kata para ulama, ketiga perkara ini satu derajat karena semuanya menunjukkan mengagungkan Allah. 3 perkara ini Bapak Ibu, menghormati Ramadan, menghormati Nabi, menghormati orang tua, ini sebenarnya ketiga-tiga perkara ini adalah hakikatnya mengagungkan dan menghormati Allah, tidak memuliakan Allah. Enggak satu, banyak. Nanti dalam bab lain itu termasuk di akhir bab. Di akhir bab Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis daripada Sayyidina Husain ibni Ali, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di akhir hadis kata Imam At-Tirmidzi diriwayatkan daripada para alim ulama. Yang mengatakan diriwayatkan dari ulama itu Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu tahun 200-an Hijriah, di generasi tabi'ut tabi'in. Jadi kalau beliau mengatakan ulama, yang dimaksud ya tabi'in, di atasnya sahabat, nggak ada selain itu. Kata Imam Tirmidzi, diriwayatkan daripada mereka bahwa apabila seseorang Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad Ali ibnu Muhammad Alan Al-Bakri As-Siddiqi yang mensyarah kitab Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan ulama pasti mereka menyampaikan satu ilmu yang mereka tahu kan. Tak mungkin mereka mengatakan hal yang mereka tidak tahu. Maka mereka kalau mengatakan tak ada dasar, tak ada dalil, itu umumnya memang yang pantas mengatakan itu orang yang memang hampir menguasai semua dalil, semua hadis hampir dia ketahui. Tapi walaupun hampir semua dia ketahui, kan pasti ada yang tidak. Sealim apapun orang, hadis-hadis tentang sholawat semoga bisa mendorong kesemangatan kita untuk meluangkan waktu bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang bisa kita bahas sebelum ditutup. Ada yang tidak bertanya mungkin? Kalau ada yang mau bertanya, diskusi tanya jawab dipersilahkan. Tidak ada? Kalau tak ada kita tutup. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.